hikmah dari laut. Bahwasanya laut itu asin, tapi eh, asinnya itu tidak apa namanya, ikan tidak terpengaruh ke asinnya. Jadi tidak memaksakan sesuatu kepada orang lain. Dan juga sebagaimana di dalam ayat Al-Quran juga ada salah satu ayat itu la ikraha fiddin ya. La ikraha fiddin, barangkali surah Al-Baqarah juga Pak ya. Surah Al-Baqarah ya. La ikraha fiddin itu tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Jadi ini juga mengibaratkan bahwa ya laut ini barangkali juga mengambil sifat Allah. Jadi laut ini tidak memaksa. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, tidak ada paksaan dalam beragama. Ya, jadi itu salah satu hikmah dari laut. Jadi tidak memaksakan, tidak mentang-mentang kita mayoritas ya, kemudian kita memaksakan eh, apa namanya kehendak kita kepada minoritas. Ya ini tidak dikehendaki. Ya ini eh, tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh apa namanya media-media bahwasanya ketika Islam berkuasa kemudian apa namanya semua orang harus masuk Islam itu apa namanya kalau kita melihat kepada filosofi laut ini ya itu tidak akan terjadi karena ya eh, seperti sifat Allah tidak memaksakan ya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama ya. Adapun kalau kita melihat sejarah ya penaklukan wilayah-wilayah pada zaman Nabi ya, pada zaman dahulu oleh Islam itu ditaklukkan tanpa ada paksaan ya, tanpa ada paksaan untuk memeluk agama ya. Jadi ketika satu daerah ditaklukkan oleh Islam pada zaman dulu itu tidak kemudian daerah itu harus semua beragama Islam ya. Ini yang harus kita luruskan. Tidak kemudian semua tempat ibadah dibakar, tidak kemudian semua kitab-kitab suci selain Al-Qur'an dibakar. Jadi tidak sama sekali ya. Jadi tetap diberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk memeluk apa yang dia percayai. Ya. Hanya saja Islam mengatur bagaimana supaya ada kesenambungan ya, tidak ada kezoliman di situ ya, tidak ada kejahatan yang terjadi, tidak ada penindasan ya. Nah, itu yang Islam hanya mengatur di situ. Adapun mengenai kebebasan beribadah, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, Islam sangat memberikan kebebasan. Ya. Ini barangkali yang pertama yang bisa kita ambil dari filosofi laut, sama sekali tidak dikehendaki. Kemudian yang kedua, hikmah dari laut ini, filosofi laut ini yang disampaikan oleh ahli hikmah, yaitu air laut ini tidak bertambah, ya. Meskipun setiap hari itu dari daratan itu air apa namanya berakhir di laut, ya. Ini juga mukjizat ya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bahwasanya kalau kita perhatikan ya, coba kita bayangkan setiap hari kita menggunakan air, Pak ya. Mandi, makan, mencuci dan lain-lain semua itu kita menggunakan air ya. Dan itu semua kita buang di selokan dan sebagainya. Dan belum lagi limbah-limbah industri ya, apa namanya, belum lagi di tempat lain di negara lain. Jadi saat kita berbicara sekarang ini saja, saat saya berbicara sekarang ini, saat kita berada di sini, di tempat lain ini ada yang menggunakan air. Pun juga kalau di sini kita sudah berhenti, di tempat di negara lain masih ada yang menggunakan air ya. Karena ini 24 jam waktu semua berganti-ganti. Jadi tidak ada waktu yang lewat barangkali yang air itu tidak mengalir ya. Air itu tidak mengalir dan air itu terus mengalir dan akan bermuara ke laut. Ya, kalau dipikir secara logika tentu massa laut itu akan bertambah. Massa laut itu akan bertambah karena tiap hari air mengalir ya. Bukan lagi tiap hari, tiap saat, tiap detik air itu tidak berhenti mengalir, Pak. Tapi ajaibnya ya, laut itu airnya tidak pernah bertambah. Ya. Kalau kita mau adakan penelitian, air laut itu dia mempunyai kemampuan untuk menyeimbangkan dirinya sehingga dia tidak bertambah. Ya. Bahkan lagi ada seorang peneliti mengatakan bahkan kalau kita mau misalnya mau buktikan ini tantangan juga buat kita. Kalau kita bersama-sama misalnya menyalakan air,
terus-menerus ya, bersamaan, bukan waktu bergantian seperti yang saya jelaskan tadi. Bersamaan kita nyalakan air pada saat yang sama, ya tentu mas air itu akan berat ya. Dan peneliti ini mengatakan niscaya air laut itu akan tetap stabil. Ya, niscaya air laut itu akan tetap stabil karena air laut ini memiliki kestabilan, ya. Memiliki kemampuan untuk menstabilkan dirinya sendiri ya. Ini salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bahkan juga dari zaman kita sebelum zaman kita air terus mengalir ya. Tapi laut begitu juga ya. Laut tidak bertambah tinggi, laut juga tidak bertambah rendah. Jadi laut memiliki kestabilan. Ahli hikmah mengatakan hal yang kita bisa ambil dari sini bahwa apapun yang ada pada kita, misalnya kenikmatan kita bertambah, misalnya uang kita bertambah, misalnya ilmu kita bertambah, misalnya amal kita bertambah, itu kemudian jangan sampai kita menjadi sombong. Jangan sampai kita menjadi takabur dengan bertambahnya hal-hal yang ada pada kita. Seperti tiap hari, tiap detik, dari zaman dulu sampai sekarang, laut tetap stabil. Ya. Jadi jangan ada kesombongan, meskipun kita berlimpah dari segi materi, misalnya kita berlimpah dari segi apapun, misalnya itu tidak boleh ada kesombongan ya. Juga ini pun barangkali laut juga ini mengambil daripada sifat-sifat Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah kekuasaannya dengan pujian-pujian kita ya. Sebanyak apapun kita memuji, Allah Subhanahu wa taala tetap maha kuasa. Tidak menambah sejengkal pun kekuasaan Allah dengan pujian kita. Seluruh alam memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertambah sejengkal pun kekuasaan, tidak bertambah sesenti pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Suatu. Dan juga sebaliknya ya. Betapapun seisi alam ini ingkar, Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang kemahabesarannya, tidak akan berkurang kekuasaannya meskipun kita ingkar. Jadi seperti laut tadi ya, khususnya yang bertambah itu memang terkadang ketika sesuatu bertambah kepada kita itu kita biasanya sedikit agak arogan ya. Mungkin kalau kita uang sedikit itu perasaan lain dengan uang banyak ya. Misalnya gaji 5 juta, berbeda gayanya orang yang gaji 5 juta dengan gajinya 50 juta ya. Itu saya kira manusiawi. Tapi tetap kita harus ambil filosofi laut ini bahwa laut itu meskipun diisi dengan air tapi dia tetap stabil, tidak bertambah. Iya, saya kira waktu sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayat dalam Al-Qasas, dalam surat Al-Qasas mengatakan berbunyi seperti ini. Wala tabghil fasada fil ard. Wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan perbuatan kerusakan. Tidak suka dengan kerusakan, perbuatan yang merusak. Mengapa terjadi? Jadi sebenarnya air laut itu tetap asin, tapi dia bisa menghasilkan sesuatu yang tawar. Ketika panas matahari permukaan laut itu, lalu kemudian menguap. Air laut itu menguap, terus ditampung oleh awan yang ada di atas. Lalu kemudian air kembali. Itu dari uap air laut menjadi hujan. Siklus, ya. Jadi mengapa tadi saya angkat itu ala tabghil fasada? Jadi banjir karena kerusakan di muka bumi sudah terjadi. Jadi sehingga panas bumi itu semakin panas. Sehingga curah hujan semakin banyak, hutan sudah rusak, terjadilah banjir.
Lalu kemudian mengambil perumpamaan bahwa Al-Quran itu begitu hebatnya Al-Quran, dia ambil perumpamaan air laut. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi, katakanlah Muhammad bahwa seandainya ayat-ayat Allah itu ditulis dengan air laut, maka habislah air laut itu belum selesai dia. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun ditambah sebanyak itu lagi, tidak akan sama. Itulah perumpamaan begitu hebatnya Al-Quran sehingga diciptakanlah itu semua di atas bumi. Kalau menurut yang kita pelajari minggu lalu itu di surah Al-Anbiya, bahwa Allah menciptakan itu sebenarnya satu, bumi dengan langit itu menyatu. Lalu kemudian dia pisahkan. Dia pisahkan menimbulkan kehidupan. Kehidupan karena air sehingga ada kehidupan. Jadi bermula lagi ke air. Jadi air ini jadi seperti katakanlah tadi air laut itu asin memang, tapi menciptakan kehidupan, terutama yang hidup di dalam air laut itu. Tapi ada air laut yang memang tidak ada kehidupan di dalamnya. Itu di laut mati. Laut yang asin sekali. Sampai laut hitam, sampai terapung orang. Terapung. Tidak bisa bilang misalnya kita mau tenggelam terapung. Jadi orang sambil berenang itu bisa baca surah kabar. Ya, itu yang pernah kita lihat ya. Itu di laut mati itu, laut hitam ya. Jadi penciptaan Allah Subhanahu wa taala di air laut itu bisa bertambah memang. Tapi tidak banyak. Kita tidak tahu berapa besar. Itu Ya, ada satu filosofi lagi sebenarnya dari laut itu, yaitu limbah ya, limbah-limbah yang kotor ya, limbah-limbah yang beracun. Ya, bahkan juga kita kalau lihat di sini di di kota kita ini, kota Makassar ini kan kita punya got itu kotor, Pak. Ya. Ya, bahkan juga di Jakarta ya. Itu Kali Ciliwung ya, katanya kotor ya, penuh sampah, penuh ini. Sampai warnanya itu hitam ya. Ya, tapi air semua itu, limbah-limbah itu, air yang kotor itu semua kan bermuara ya, berhulu ke laut ya. Ujungnya itu di laut. Ya. Iya, muaranya di laut. Dan itu bukan hanya kita, bukan hanya Indonesia ya. Hampir semua negara semua punya limbah industri. Semua punya limbah air ya. Kekotoran air lah begitu, dan semuanya bermuara ke laut. Apakah dengan itu laut juga menjadi kotor ya? Apakah dengan itu air laut juga menjadi tercemar ya? Ya, tapi ternyata tidak ya. Inilah salah satu, semua air kotor ya, semua limbah yang bermuara ke laut itu kemudian menjadi suci, kemudian menjadi bersih ya, sehingga ada pendapat itu bahwa air laut itu suci, bisa dipakai ambil air wudhu ya. Bahkan binatang yang ada di laut itu pun juga suci ya, meskipun tadi ada limbah-limbah itu ya. Ahli hikmah mengatakan bahwa hikmahnya di sini adalah apapun yang terjadi kepada kita ya, hal buruk yang terjadi kepada kita, misalnya kejahatan yang terjadi kepada kita, itu jangan mempengaruhi kita ya. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, ya, apakah kita langsung juga berubah jadi jahat? Ya? Apakah kita langsung misalnya juga barangkali membalas kejahatan dengan kejahatan? Ya? Jadi tidak ya. Jadi itu tadi hikmah dari air laut itu. Jadi air laut meskipun diisi dengan kekotoran, dia tetap bersih, dia tetap suci, ya, dia tetap membersihkan. Ya, ini apabila kita diperlakukan dengan tidak baik ya, jangan kita juga balas dengan tidak baik, atau minimal jangan baik ya, karena ada seperti itu Pak, ada gejala seperti itu. Penjahat itu dia menjadi penjahat itu biasanya karena dia dijahati dulu ya. Biasanya itu korban itu biasanya menjadi pelaku biasanya ya, itu ini itu yang pedofilia, itu yang anak-anak itu pencabulan terhadap anak-anak itu ya.
ada penelitian yang mengatakan bahwa mereka juga seperti itu, diperlakukan seperti itu sehingga membalas juga seperti itu, ya. Dan banyak lagi pelaku kejahatan yang lain itu yang seperti itu, dia diperlakukan dengan kejahatan atau melimpahkan kejahatan kepada orang lain, ya. Ya, ini tentu tidak dikehendaki, toleransi dalam Islam, ya. Sebagaimana tadi filosofi laut bahwa ya sekotor apapun air ya yang masuk di laut itu tetap dia jernih, tetap dia suci, tetap dia membersihkan. Ya, jadi itu saya kira saya menghimbau kepada bapak-bapak yang lain, ya barangkali kita ya ada apa namanya mungkin hal-hal yang bisa kita share ya dengan ini dengan forum ini saya kira kita bisa saling berbagi ya. Mungkin ada hal yang kita tidak tahu, ada hal yang saya tahu, ada hal yang bapak tahu ya kita berbagi, ada apa namanya kita saling share di sini. Ya, balik penciptaan segala sesuatu ini tuh ada hikmahnya. Ya. Semua itu memiliki hikmah. Jadi tinggal kita apakah kita mau mencari, ya kemudian kita mengetahui dan satu sebelum saya tutup, ahli hikmah juga mengatakan, ya segala sesuatu ini milik Allah ya. Sebenarnya adalah milik kita ya. Bahkan nafas saja Pak katanya, nafas ini udara. Apa buktinya? Nafas ini kita hirup hanya berapa menit Pak? Ini kita bernapas ini hanya berapa menit? Mungkin masuk ini udara ditunggu 1 menit, kita harus keluarkan lagi. Kita hirup sedikit, keluarkan lagi. Hirup sedikit, keluarkan lagi. Ini bukti bahwa udara saja bukan kita punya. Kita harus kembalikan semua segala sesuatu ini memang milik Allah ya. Termasuk udara ini harus kita kembalikan kepada Allah ya. Dan ya